Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai memori. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riki Grandepala dengan NIM 80 2022 094. Saya Ayu Kurniawati dengan NIM 80 2022 121. Dan saya Grifando Heanusa dengan NIM 80 2022 125. Saya Daniela Krisel Amanda dengan NIM 802022 124. Saya Burhanuddin Fahmi dengan NIM 80 2022 290. Nature of memory. Apa itu memori dan bagaimana proses terjadinya memori? Yang pertama adalah encoding, yang merupakan proses di mana informasi masuk ke dalam tempat penyimpanan atau memori atau storage. Yang kedua adalah storage, yang merupakan retensi informasi dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi dinyatakan di dalam memori. Yang ketiga merupakan retrieval, yang merupakan proses memori yang muncul ketika informasi yang telah disimpan di ingatan dikeluarkan kembali dari penyimpanan atau storage. Yang selanjutnya adalah memory encoding, yang merupakan proses di mana informasi masuk ke dalam tempat penyimpanan memori atau storage. Yang selanjutnya adalah proses memory encoding. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ada tingkat pemrosesan, yang ketiga ada elaborasi, dan yang terakhir ada perumpamaan. Memory storage, retensi informasi dari waktu ke waktu dan bagaimana informasi ini dinyatakan di dalam memori. Memory storage. Memory storage dibagi menjadi tiga. Yang pertama sensory memory, yang dimana menyimpan informasi tentang lingkungan dalam bentuk sensoris. Jangka waktu penyimpanan sangat singkat. Dan iconic memory dan iconic memory. Berikutnya ada short term memory, di mana short term memory adalah sistem memori yang berkapasitas yang terbatas, di mana informasi dapat disimpan kurang lebih 30 detik dan juga dapat disimpan lebih lama dengan strategi mengingat. Yang ketiga ada long term memory, di mana tipe memori yang relatif permanen yang menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Short term memory, working memory, sistem tiga bagian yang membuat kita dapat menyimpan informasi sementara ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif, misalnya chunking, yaitu membagi informasi yang berukuran besar ke dalam kelompok-kelompok kecil supaya lebih mudah diingat. Berikutnya ada phonological loop, yang berfungsi untuk menyimpan informasi berbasis wicara tentang bunyi dan bahasa, dan juga acoustic code and rehearsal. Berikutnya ada visuopatical working memory, di mana sistem ini berfungsi untuk menyimpan informasi visual dan spasial. Keempat ada rehearsal, di mana pengulangan informasi secara sadar. Yang terakhir ada visuospatial working memory, di mana sistem ini berfungsi untuk menyimpan informasi secara visual dan spasial. Long term memory. Long term memory dibagi menjadi dua. Yang pertama ada explain memory, dan dibagi juga menjadi dua, yaitu episodic memory dan semantic memory. Selanjutnya ada implicit memory yang dibagi menjadi tiga, yaitu procedural memory, priming, dan classical conditioning. Bagaimana daya ingat bekerja? Yang pertama ada skema, yaitu konsep mental atau framework yang sudah ada sebelumnya, yang membantu individu dan mengorganisir dan memaknai informasi. Berikutnya ada script, yaitu skema tentang kejadian, seringkali berisi tentang informasi tentang fitur fisik, orang, dan kejadian khas. Jaringan koneksionis disebut juga sebagai parallel distributed processing atau PDP, teori bahwa memori disimpan di seluruh otak melalui koneksi antar neuron, di mana sebagiannya mungkin bekerja sama untuk memproses suatu memori tunggal. Naskah merupakan skema untuk suatu acara, seringkali berisi mengenai informasi tentang fitur fisik, orang, dan kejadian khas. Proses retrieval. Retrieval adalah proses memori yang muncul ketika informasi yang telah disimpan, diingatkan, dikeluarkan dari penyimpanan. Proses retrieval, efek posisi serial, kecenderungan untuk mengingat kembali sesuatu yang berada di urutan awal atau terakhir dibandingkan dengan sesuatu yang berada di tengah. Retrieval cues dan retrieval task.
Retrieval cues, petunjuk yang ada pada stimulus yang membuat kita dapat mengingat dengan lebih cepat. Ketika tidak terdapat petunjuk alami pada stimulus, individu dapat mencoba membuat petunjuk tersebut atau retrieval task. Recall atau recognition. Recall, tugas memori di mana individu harus mengambil ingatan tentang informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Recognition, tugas memori di mana individu harus mengidentifikasi atau mengenali informasi yang telah dipelajari. Konteks encoding dan retrieval, bahwa perubahan konteks antara encoding dan retrieval dapat menyebabkan kegagalan memori. Spesifikasi encoding, gagasan bahwa memori manusia bekerja optimal ketika kondisi mengingat sama dengan kondisi saat membentuk memori. Kasus khusus pada retrieval. Autobiographical memories, bentuk khusus dari memori episodik yang berisi tentang rekoleksi individu mengenai pengalaman hidupnya. Emotional memories, memori tentang kejadian yang signifikan secara emosional. Individu seringkali mengingat memori ini secara lebih akurat dan jelas. Kejadian traumatis, memori tentang kejadian yang traumatis seringkali tersimpan secara akurat bahkan detail, namun juga terdapat distorsi dan tidak akurat. Pernyataan saksi mata, seberapa akurat pernyataan saksi mata tentang suatu kejadian, memori dapat memudar dan juga dapat digantikan atau tercampur dengan informasi terbaru. Forgetting, proses kehilangan informasi dari ingatan atau kelupaan. Retrieval failure, interferensi, individu merupakan sesuatu bukan karena ingatan tersebut hilang dari memori, akan tetapi karena terdapat ingatan lain yang mengganggu apa yang ingin diingat individu. Tip of the tongue phenomenon, individu merasa mengingat sesuatu namun kesulitan dalam menariknya dari memori. Decoy, individu melupakan sesuatu karena ingatan tersebut rusak setelah waktu yang lama. Amnesia, gangguan ingatan yang ditandai dengan hilangnya suatu ingatan dari memori individu secara relatif dan permanen. Dan terakhir ada studi tips. Yang pertama ada organize atau mengatur. Sebelum menggunakan proses memori, langkah pertama dalam meningkatkan kinerja akademis adalah memastikan bahwa informasi yang dipelajari akurat dan terorganisir dengan baik. Yang kedua ada encode atau menyandi. Setelah kita memastikan bahwa materi yang akan kita ingat secara akurat dan tertata dengan baik, mulailah untuk menghafalkan meskipun beberapa jenis-jenis informasi dikodekan secara otomatis. Pembelajaran akademis biasanya membutuhkan upaya yang cukup besar. Yang ketiga ada rehearse atau berlatih. Saat kita mempelajari materi, setelah kelas mulailah kita berlatih materi khusus dari waktu ke waktu untuk memperkuat penyimpanan. Dan yang terakhir atau keempat ada retrieve atau coba kembali. Setelah melakukan konsep pengkodean dan berlatih, hal yang kita lakukan adalah mencoba kembali mempelajari materi dari awal. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan. Akhir kata, thank you and see you.